Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang pohon keputusan yang ada di mata kuliah data mining. Di video ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah konsep dasar klasifikasi, kemudian decision tree atau pohon keputusan, kemudian pohon keputusan dengan menggunakan R, kemudian ada ID tree dan C45. Yang pertama kita membahas tentang konsep dasar klasifikasi. Jadi di data mining ini bisa dikelompokkan menjadi dua macam metode, ya, ada supervised learning atau classification dan unsupervised learning atau clustering. Jadi pada kasus supervised learning ini data trainingnya ini bisa berupa observasi, kemudian pengukuran dan sebagainya. Ini dilengkapi dengan label yang mengindikasikan kelas dari observasi, sehingga nanti data baru ini nanti akan diklasifikasikan berdasarkan informasi atau keterangan atau hasil analisis yang sudah dilakukan pada data training. Sedangkan unsupervised learning atau clustering ini pada training data ini belum ada kelas atau label kelasnya, jadi belum diketahui. Nah, dari data atau sekumpulan dari pengukuran, observasi dan lain sebagainya, ini tujuannya adalah untuk membentuk keberadaan kelas atau cluster di dalam data. Nah, klasifikasi ini kita akan memprediksi label dari kelas kategorik. Nah, kategoriknya ini bisa diskrit atau nominal. Kemudian mengklasifikasikan data atau membentuk model berdasarkan dari data training dan nilainya. Dalam hal ini adalah label kelas. Ini dalam mengklasifikasikan itu menggunakan atribut dan menggunakannya nanti untuk mengklasifikasikan data yang baru. Sedangkan untuk prediksi numerik ini modelnya itu merupakan fungsi yang bernilai kontinu. Nah, sehingga ini nanti akan digunakan untuk memprediksi nilai yang tidak diketahui atau nilai yang hilang. Contoh misalkan untuk aplikasi klasifikasi, misalkan adalah persetujuan kredit atau pinjaman, ya, apakah disetujui atau tidak. Jadi kelasnya di sini ada dua, misalkan, ya, disetujui atau tidak dari pengajuan kredit. Nah, nanti ketika akan memutuskan disetujui atau tidak, ini digunakan beberapa atribut atau variabel yang bisa menentukan klasifikasi tersebut. Contoh yang lain adalah medical diagnosis, misalkan apakah tumor ini adalah kanker atau bukan. Nah, tentu sama dengan yang sebelumnya, untuk menentukan apakah suatu sel itu tumor atau bukan, tumor itu kanker atau bukan, itu kita menggunakan beberapa atribut yang bisa menentukan apakah sel itu sel yang merupakan tumor itu adalah kanker atau bukan. Kemudian bisa juga untuk digunakan sebagai
pendeteksian penipuan ya. Kemudian yang berikutnya ada untuk kategorisasi web page. Jadi kategorinya masuk yang mana suatu situs atau suatu web itu. Ada dua proses dalam klasifikasi. Yang pertama adalah model construction. Jadi kita pertama akan membentuk atau membangun model. Di sini kita akan mendeskripsikan sekumpulan kelas yang telah dideterminasi, telah ditentukan. Jadi setiap tabel itu atau sampel atau baris ya, itu diasumsikan memiliki kelas tertentu dan juga ditentukan oleh atribut. Kemudian sekumpulan dari tabel ini akan digunakan untuk membangun model. Nah, ini disebut sebagai training set. Nah, model ini direpresentasikan sebagai aturan-aturan klasifikasi, kemudian pohon keputusan, atau bisa juga rumus matematika, model matematika. Jadi misalkan di sini jadi misalkan kita punya data ya, kita ingin menentukan. Jadi di sini yang kelasnya itu adalah rank ini. Kelasnya adalah tenor. Jadi apakah tenornya ini yes atau no. Nah, atributnya ini adalah kalau nama mungkin tidak bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan ya. Atributnya ini ada nama, kemudian rank, ada tahun ya. Nah, nama ini tentu tidak bisa kita gunakan sebagai klasifikasi, tapi yang bisa digunakan adalah rank dan tahun. Nah, berdasarkan data seperti ini, kita akan menentukan apakah tenor seseorang itu no atau yes berdasarkan atribut rank dan years. Nah, ini nanti kita akan punya mempunyai training data yang terdiri dari beberapa baris atau beberapa tabel atau beberapa sampel ya. Kemudian kita gunakan algoritma untuk mengklasifikasikan, kemudian kita mendapatkan model. Nah, dari model ini misalkan bisa saja berupa aturan. Contohnya ini, jika ranknya adalah profesor atau tahunnya itu lebih dari 6, maka tenor sama dengan yes ya. Jadi nanti kalau ada data baru setelah kita memiliki model atau classifier ini, proses yang kedua dalam klasifikasi ini adalah penggunaan model. Nah, ini untuk mengklasifikasikan objek yang tidak diketahui kelasnya. Selanjutnya adalah mengukur akurasi dari model. Dalam hal ini kita akan membandingkan, jadi kan ada training set ada training set dan ada testing set. Nah, testing set ini kan sudah ada labelnya juga, sudah diketahui. Nah, setelah kita punya model, itu kita duga testing setnya itu berdasarkan model yang telah dimiliki. Nah, di situ akan kita bandingkan hasil dari prediksi klasifikasinya itu dengan data originalnya pada testing set.
Nah, akurasi rate ini adalah persentase testing set benar diklasifikasikan oleh model. Jadi ada berapa persen yang tepat diklasifikasikan oleh model, itu disebut sebagai akurasi rate. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, testing setnya itu harus bebas dari training set. Jadi jangan sampai ada irisan antara training set dan testing set. Kemudian apabila akurasinya ini dapat diterima, maka kita bisa menggunakan model untuk mengklasifikasikan data yang baru. Nah, apabila kita menggunakan testing set untuk memilih model, maka ini disebut sebagai validasi set. Nah, jadi misalkan di sini testing setnya, jadi kan tadi sudah kita punya training set, kemudian kita sudah punya model gitu ya. Nah, kemudian ini testing setnya ini misalkan ada 4 tapel ya. Ada Tom, ada Melissa, ada Josh, dan ada Joseph. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai untuk menguji apakah model yang sudah kita peroleh itu akurasinya bagus atau tidak. Misalkan di sini untuk di sini nggak ada Jeff ya. Misalkan ya di sini ada Jeff, kemudian dia profesor, kemudian years-nya ada 4. Misalkan dari classifiernya itu kita menentukan tenure-nya itu yes. Nah, nanti kita akan cek di data aslinya, data originalnya itu Jeff itu masuk yes atau no. Nah, nanti kalau misalkan masuk yes, berarti dia masuk nanti yang dihitung pada akurasi. Jadi ini kita bandingkan yang ini yang data originalnya, ini adalah data penduga berdasarkan klasifikasi atau berdasarkan model yang sudah diperoleh berdasarkan training data. Nah, salah satu model yang digunakan untuk klasifikasi ini adalah decision tree. Decision tree ini dikembangkan oleh Leo Bremen, Jerome Friedman, Richard S. Olson, dan Charles G. pada tahun 1984. Nah, decision tree ini juga disebut sebagai prediction tree. Ini menggunakan struktur pohon atau tree structure untuk menentukan sekumpulan keputusan dan konsekuensi. Nah, nilai input dari decision tree ini bisa berupa kategori atau continue. Ada dua varian dari decision tree. Yang pertama adalah classification tree. Ini biasanya digunakan untuk output variabelnya itu adalah kategori. Sedangkan regression tree ini dapat digunakan untuk output variabelnya adalah numerik atau continue. Jadi decision tree ini bisa untuk klasifikasi, tapi juga bisa untuk memprediksi nilai continue. Ya, kalau yang untuk klasifikasi itu namanya classification tree, untuk yang prediksi nilai continue itu namanya regression tree. Nah, decision tree ini cukup populer
cukup populer ya. Yang pertama karena cukup cepat, kemudian bisa dikonversi ya menjadi aturan-aturan klasifikasi yang mudah, yang sederhana dan gampang dipahami. Kemudian juga bisa menggunakan SQL queries untuk mengakses database. Kemudian akurasi klasifikasinya ini juga bisa dibandingkan dengan metode klasifikasi yang lain. Nah, ini adalah struktur dari decision tree. Terdiri dari test point. Jadi ini ini adalah test point atau biasa disebut sebagai nodes, dan juga branch ya. Jadi misalkan ini adalah root-nya. Ini adalah root yang merupakan top internal node. Kemudian ini adalah branch. Jadi dari node ini ada dua cabang. Yang pertama misalkan atribut yang digunakan atau node yang digunakan sebagai root atau sebagai, jadi di sini nanti populasi atau training setnya itu dibagi-bagi berdasarkan atribut. Dalam hal ini yang pertama itu adalah gender. Nah, bagaimana menentukan variabel mana yang digunakan terlebih dulu? Misalkan di sini ada gender, ada income, ada age. Mana yang mau dipakai dulu? Apakah gender, apakah income, apakah age? Nah, ini nanti ada ukuran ukuran tertentu yang menentukan variabel mana yang paling bisa membedakan training set. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti gender ini yang paling bisa membedakan atau merupakan variabel pembeda terkuat dibandingkan dengan income dan age. Misalkan kalau yang gender ini misalkan klasifikasi yang digunakan adalah pembelian suatu alat make up misalkan. Nah, itu akan paling ditentukan oleh gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi setelah dipisah berdasarkan gender, nanti akan dipisah berdasarkan income. Jadi dari gender ini akan dipisah menjadi perempuan dan laki-laki. Nah, dari yang perempuan ini nanti akan dibedakan lagi berdasarkan income. Kemudian yang berdasarkan untuk yang laki-laki ini dibedakan berdasarkan usia. Nah, usianya ini apakah kurang dari 40 atau lebih dari 40. Kemudian yang income ini dibedakan menjadi apakah kurang dari 45 atau lebih dari 45.000. Nah, dari decision tree yang terbentuk ini nanti akan kita bentuk rule ya, aturan-aturan. Misalkan jadi nanti yes dan no ini adalah leaf node. Leaf node ini menentukan label kelasnya. Jadi ini yang terakhir ini yang menentukan label kelasnya. Jadi misalkan aturan yang bisa dibentuk nanti adalah apabila gendernya adalah female dan income-nya itu kurang dari 45.000, maka diklasifikasikan ke yes. Tapi apabila gendernya itu perempuan, income-nya lebih dari 45.000, maka diklasifikasikan ke no. Itu aturannya. Jadi di sini nanti bisa ada 4 aturan. Kemudian kedalaman itu seperti ini. Misalkan dari gender ke income dan ke age ini adalah kedalamannya adalah 1. Jadi decision tree ini kedalamannya adalah 2.
Nah, internal node ini yang dimaksud dengan internal node. Ini adalah decision atau test point, sama seperti gender ini tadi. Kemudian setiap internal node ini akan merefer ke input variabel atau atribut ya. Jadi internal node ini adalah yang digunakan sebagai internal node itu adalah atribut atau variabel ya. Kemudian di sini tadi ada branch itu adalah hasil dari tes ya. Jadi ini dites di sini di node-nya ini, kemudian hasilnya apakah female atau male, ini hasil dari tesnya ini adalah branch. Oke, dari struktur dari decision tree ini ada branching dari suatu node ini merupakan split ya. Kemudian depth atau kedalaman dari suatu node ini adalah banyaknya langkah minimum yang dibutuhkan untuk mencapai node dari root. Kemudian leaf node itu adalah akhir dari branch terakhir pada tree. Jadi ini leaf node itu merepresentasikan label kelas atau outcome dari semua keputusan-keputusan sebelumnya. Algoritma decision tree ini kita menggunakan basic algoritma. Jadi tree-nya ini dibangun dari atas ke bawah. Nah, di sini dilakukan secara rekursif. Kemudian nanti akan membagi training set itu sesuai dengan variabel-variabel yang membedakan, yang digunakan untuk membedakan training setnya. Nah, di awalnya itu semua training set atau training example itu semuanya berada di root. Kemudian atributnya itu biasanya yang digunakan adalah kategorik, sehingga nanti kalau atributnya itu adalah bernilai continue, maka didiskretisasi. Kemudian nanti example atau tuples, semua tuples itu dipartisi secara rekursif berdasarkan atribut yang sudah dipilih. Kemudian atribut yang digunakan untuk mengetes tadi itu dipilih berdasarkan. Kemudian kondisi untuk berhentinya mempartisi itu apabila semua sampel pada suatu node ini berada pada kelas yang sama. Jadi kalau semua sampel dengan node tertentu itu sudah berada di kelas yang sama, maka algoritmanya berhenti. Kemudian yang kedua, apabila sudah tidak ada lagi atribut yang bisa digunakan untuk mempartisi. Sehingga nanti akan digunakan majority voting untuk menentukan atau untuk mengklasifikasi leaf-nya. Dan yang ketiga, ini sudah tidak ada sampel yang mau dipartisi. Nah, kalau sudah tidak ada sampel yang mau dipartisi, ya sudah selesai. Nah, langkah pertama dalam membangun decision tree ini adalah memilih atribut yang paling informatif. Jadi kita memilih dulu variabel mana yang paling informatif yang bisa
memisahkan atau mempartisi sampel. Nah, cara untuk mengidentifikasi atribut mana yang paling informatif ini digunakan entropy based method. Nah, entropy method ini memilih atribut yang paling informatif berdasarkan dua ukuran dasar. Yang pertama adalah entropi. Ini mengukur impurity dari suatu atribut, dan information gain ini mengukur purity dari suatu atribut. Salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk memilih atribut itu adalah information gain. Nah, kalau kita menggunakan information gain, maka kita pilih atribut dengan information gain yang paling tinggi. Misalkan di sini PI itu adalah peluang bahwa tapel tertentu di dalam D ini training setnya masuk ke dalam kelas CI. Nah, ini dihitung dari banyaknya klasifikasi atau banyaknya tapel yang masuk di klasifikasi I dibagi dengan banyaknya tapel secara keseluruhan. Nah, expected information atau entropi ini dibutuhkan untuk mengklasifikasikan suatu tapel di dalam D. D ini adalah training set yang akan kita gunakan, yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Nah, jadi info D ini sama dengan rumusnya adalah minus jumlah dari PI log 2 PI. Jadi logaritma yang digunakan ini basisnya adalah 2. Jangan lupa nanti kalau menghitung basisnya itu adalah 2. Kemudian informasi yang dibutuhkan setelah menggunakan A ini adalah atribut, misalkan atribut A untuk mempartisi D ke V partisi ini untuk mengklasifikasikan D. Ya, nah ini info AD ini adalah jumlah dari banyaknya data atau sampel yang masuk di klasifikasi atau di kelas J dibagi dengan banyaknya D, kemudian dikalikan dengan info D, dikalikan dengan info dari DJ.
information gain information gain dari pemisahan berdasarkan atribut A ini diperoleh dari info D dikurangi dengan info AD. Misalkan ini jadi ini yang di atribut selection-nya ini kita menggunakan information gain. Misalkan kita punya data seperti ini ya, jadi kelasnya itu adalah ditentukan di sini, di membeli komputer atau tidak. Jadi kita mau memprediksi dengan atribut-atribut seperti age, kemudian income, student, dan credit rating ini kita mau memprediksi apakah seseorang itu membeli komputer atau tidak. Jadi ini adalah semacam variabel responnya. Di sini ada dua kelas, yaitu yes dan no. Jadi labelnya ada dua, label no dan label yes. Kemudian jadi di sini, nah biasanya di mana di decision tree itu kita menamakan kelasnya itu positif dan negatif ya. Nah positifnya di sini adalah membeli komputernya iya, sedangkan yang kelas no itu membeli komputernya adalah no. Nah info D itu digunakan untuk membedakan atau mempartisi atau ini. Info D ini yang menunjukkan partisi di di kelasnya ini ya. Di kelasnya ini tanpa adanya atribut. Jadi ini dari variabel, katakanlah variabel respon ini ya. Ini kita hitung berapa yang ada di kelas yes dan berapa yang ada di kelas no, di label yes dan di label no. Nah ini kita D ini, nah D ini adalah sekumpulan dari data ini ya, semuanya ini namanya D. Nah ini I95 ini berarti ini kalau kita hitung maka yes-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi positifnya itu ada 9 atau yes-nya ada 9 dan sisanya itu ada 5. Jadi yang no itu ada 5. Ya, kemudian info D-nya itu kita hitung dari minus 9 dibagi 14. 9 ini adalah yang masuk kategori yes, 14 itu total banyaknya sampel ya. Di sini ada totalnya ada 14. Jadi minus 9 per 14 log 2 9 per 14 dikurangi dengan yang no. Yang no ada 5 dibagi dengan banyaknya sampel secara keseluruhan log 2 5 per 14 sama dengan 0,940. Nah ini info dari D. Info D ini berarti tanpa melibatkan atribut. Nah kemudian yang berikutnya ini kita menghitung info misalkan info age. Jadi kita akan mempartisi D, mempartisi data ini berdasarkan usia ya. Jadi berdasarkan usia ini yang masuk ke yes berapa, yang masuk ke no berapa. Nah berdasarkan age ini di age ini ada 3 kategori ya, kurang dari sama dengan 30, kemudian antara 31 sampai 40 dan lebih dari 40 ya, ada 3 kategori.
Sehingga di sini info age-nya, nah ini kita lihat ya, dari setiap kategori berdasarkan age, ini yang positif pada kategori ini, pada kategori atribut age yang kurang dari 30, yang positif berapa, yang negatif berapa. P itu yang yes, N itu yang no. Ya, dalam hal ini positif dan negatifnya itu adalah yes, positifnya yes, kemudian negatifnya adalah no. Nah, ini kita cek dari data ini ya. Yang kurang dari 30 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 orang ini, yang memiliki usia kurang dari 30, itu yang yes ada berapa, yang no ada berapa. Jadi yang kurang dari 30 itu di sini ada no 2, kemudian 3, ada 3. Jadi yang no itu ada 3, kemudian yang yes itu ada 1, 2. Ya, betul ya. 1, 2. Jadi ada untuk yang age-nya kurang dari 30, P-nya adalah 2 dan N-nya adalah 3. Sehingga kalau kita hitung infonya itu adalah ini, jadi 5 per 14. 5 per 14 ini adalah banyaknya yang kategorinya kurang dari 30 itu sebanyak 5 ya. 5 per 14, kemudian I23, nah ini ya, keterangannya seperti ini. Jadi 5 per 14 I23 ini artinya untuk usia kurang dari sama dengan 30 itu ada sebanyak 5. Jadi ini kan totalnya 14. Yang berdasarkan usia ini yang kurang dari 30 itu ada sebanyak 5. 5 dari 14. Kemudian dari 5 yang usianya kurang dari 30 itu ada 2 yes dan ada 3 no. Jadi di sini dituliskan 5 per 14 I23. Nah, kemudian dihitung 5 per 14 I23 itu I23 itu dihitung seperti ini. Jadi kalau I-nya I23 itu dihitung seperti ini. Jadi I23 itu 2 per, coba ini saya tuliskan sebentar. Jadi I23 rumusnya sama seperti ini tadi ya. Jadi kalau I23 itu diperoleh dari minus 2 per totalnya adalah 5 kali log 2 log 2 per 5 dikurangi dengan sisanya itu adalah 3 per 5 log 2 dari 3 per 5. Nah, itu nanti diperoleh I23 nya adalah ini 0,971 ya. Kemudian yang pada kategori yang 31 sampai 40 itu kalau kita cek yang antara 31 sampai 40 ini ada 1, 2, sebentar. Untuk yang antara 31 sampai 40 ini ada 1,
2, 3, dan 4. Ada 4 di mana labelnya ini adalah yes ya, yang ini yes, kemudian yang ini juga yes, kemudian yang mana tadi ini ya, ini juga yes, dan ini juga yes. Jadi dari 4 yang masuk dalam kategori usia 31 sampai 40 itu keempat-empatnya yes dan no-nya itu 0. Nah, sehingga ini juga kita hitung 4/14 ini untuk yang kategori 31 sampai 40. 4/14 I40. I40 nya caranya mencari sama seperti ini. Jadi nanti I40 itu adalah min 4/4 log 2 4/4 dikurangi dengan 0/4 log 2 dari 0/4. Nah, itu nilainya adalah 0. Kemudian yang lebih dari 40 ini juga kita cek yang masuk di yes itu ada berapa dan yang masuk di no itu ada berapa. Untuk yang lebih dari 40 ini yang yes-nya ada 3, yang no-nya ada 2. Nah, ini hampir sama seperti ini. Apa yang kurang dari 30 ini nilainya sama dengan 0,971. Nah, sehingga gain dari H ini diperoleh dari info D dikurangi dengan info H D. Nilainya untuk info D-nya adalah 0,90, kemudian info H untuk info HD-nya itu adalah 0,693. Sehingga ini kalau dikurangkan hasilnya 0,246. Nah, jadi karena di sini atributnya ada 4 yang akan digunakan untuk sebagai variabel pembeda. Nah, ini kita hitung semua gainnya. Jadi tadi ini adalah cara untuk menghitung gain H. Nah, berikutnya kita hitung gain dari income, gain dari student, dan gain dari credit rating. Dengan cara yang sama seperti ini. Kalau info D-nya semuanya sama. Jadi info D ini untuk semua ini, untuk semua sampel tanpa dipisah-pisahkan berdasarkan atribut. Ya, jadi misalkan untuk yang kalau H tadi kan dikategorikan menjadi 3 ya, ada kurang dari 30, antara 31 sampai 40 dan lebih dari 40. Nanti yang income ini dibedakan atau dikategorikan menjadi high, medium, dan low. Kemudian yang student dikategorikan. Oke, kemudian kalau untuk information gain, untuk menghitung information gain yang nilainya continue, misalkan atribut A itu adalah atribut yang bernilai continue, maka kita harus menentukan split point terbaik untuk A. Ya, jadi misalkan tadi atributnya adalah misalkan pendapatan. Nah, pendapatan itu kan continue ya. Nah, kita akan membedakan, atau seperti tadi yang usia ya, usia itu nilainya sebenarnya continue. Nah, itu di split menjadi 3 tadi ya, ada yang kurang dari 30, kemudian 31 sampai 40 dan lebih dari 40. Nah, untuk menentukan split point-nya ini kita sort dulu nilai dari A dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian midpoint antara setiap pasang nilai yang berdekatan itu bisa dipertimbangkan sebagai possible split point.
Nah, misalkan di sini AI ditambah AI plus 1 dibagi 2, ini adalah midpoint antara nilai AI dan AI plus 1. Kemudian poin dengan minimum expected information requirement untuk A ini dipilih sebagai split point untuk A. Sehingga splitnya itu D1 itu adalah sekumpulan sekumpulan tuples di D yang memenuhi A kurang dari split point, dan D2 adalah sekumpulan dari tuple di D yang memenuhi A lebih dari split point. Ini misalkan, nah ini contoh yang lain, ada beberapa atribut yang digunakan. Yang pertama adalah cerah X1, ini menentukan cuacanya, apakah cerah, apakah mendung atau hujan. Kemudian temperaturnya ini juga ada 3 kategori. Yang pertama panas, sedang, atau dingin. Kemudian kelembapannya ini ada 3 juga, kategorinya tinggi, normal, O2 saja, tinggi dan normal. Kemudian anginnya ini besar atau kecil. Nah, kita mau menentukan kelas dari main sepak bola atau tidak ya. Nah, ini nanti dari soal itu Anda bisa mencoba mencari info dan information gain-nya. Nah, ini kalau contohnya, contoh membuat decision tree-nya. Jadi di sini ada 8 tuple, ada pasien 1 sampai pasien 8. Nah, ini mau digunakan untuk memprediksi apakah seseorang itu memiliki hipertensi atau tidak. Nah, atribut yang digunakan itu adalah usia. Ya, di sini X1, kemudian berat ini X2, kemudian jenis kelamin. Nah, usia ini sebenarnya kontinu. Nah, ini dikategorikan menjadi muda dan tua. Kemudian yang berat ini juga dikategorikan menjadi kurus, gemuk, dan normal. Kemudian jenis kelamin tentu ada pria dan wanita. Nah, jadi berdasarkan atribut ini akan dibentuk decision tree untuk memprediksi hipertensi. Jadi untuk memprediksi apakah seorang pasien itu memiliki hipertensi atau tidak. Ya, jadi fiturnya atau atributnya ini ada nama, usia, berat, dan jenis kelamin. Kemudian variabel targetnya adalah hipertensi. Nah, untuk menentukan fitur yang akan digunakan menjadi root, ini kita pakai entropi. Oke, jadi yang pertama ini kita hitung untuk yang usia. Untuk yang usia muda, ini kemudian kita kelompokkan. Yang usia muda yang hipertensi itu ada berapa? Ini ada 1. Kemudian orang muda yang tidak punya hipertensi itu ada sebanyak 3 ya. Kemudian dari data tadi itu orang yang tua
yang memiliki hipertensi itu ada 2 dan yang tidak memiliki hipertensi itu ada 2. Sehingga untuk usia muda itu infonya atau untuk usia muda ini kita hitung Q-nya itu 1/4. 1/4 ini dari ini, jadi yang ya itu ada 1, totalnya yang muda itu ada 4. Jadi minus 1/4 log 2 1/4 dikurangi 3. 3 ini yang muda dan tidak punya hipertensi, ini ada 3, totalnya 4, jadi 3/4 log 2 3/4, totalnya adalah 0,81. Kemudian yang untuk usia tua itu Q2 nya adalah minus 2/4 log 2 2/4 dikurangi dikurangi 2/4 log 2 2/4, ini nilainya 1. Sehingga entropinya itu adalah 4/8. 4/8 itu adalah banyaknya orang muda, ya, banyaknya orang muda, kemudian dikalikan dengan Q1 ditambah dengan 4/8 kali Q2, ya, jadi 4 ini banyaknya orang tua, sehingga entropinya adalah 0,91. Entropi ini sama dengan dengan cara yang sama kemudian kita hitung juga entropi atau info dari fitur-fitur yang lain, yaitu fitur berat dan fitur jenis kelamin. Nah, setelah dihitung itu diperoleh nilai entropi atau nilai infonya adalah 0, untuk berat itu adalah 0,41 dan untuk fitur jenis kelamin itu adalah 0,94. Nah, fitur berat ini dipilih sebagai root karena memiliki info atau entropi yang paling kecil. Jadi kalau kita menggunakan info atau entropi sebagai ukuran untuk menentukan variabel mana yang dipilih terlebih dahulu, itu kita pilih yang paling kecil. Tapi kalau kita menggunakan information gain, itu kita pilih yang paling besar, karena yang information gain itu kan tadi info D dikurangi dengan info dikurangi info fiturnya, ya, sehingga kalau yang information gain itu kita pilih yang paling besar. Nah, kemudian karena kita tadi memilih berat, ya, sebagai variabel pembeda yang pertama. Nah, variabel berat itu ada 3 kategori, yaitu gemuk, normal, dan kurus. Nah, kemudian kita partisi 8 pasien tadi itu berdasarkan kategori beratnya. Jadi yang gemuk itu, yang masuk di gemuk, ya kita masukkan ke gemuk. Jadi yang di gemuk ini ada pasien 1, ada pasien 4, dan pasien 5, serta pasien 7. Kemudian kita tandai juga pasien 1 itu plus, artinya dia memiliki hipertensi. Kemudian pasien 4 itu negatif, artinya tidak memiliki hipertensi. Pasien 5 itu memiliki hipertensi, dan pasien 7 itu juga memiliki hipertensi. Kemudian yang normal itu ada pasien 3 dan ada pasien 8. Nah, keduanya ini tidak memiliki hipertensi. Kemudian yang kurus itu juga ada 2 pasien yang masuk di kurus, yaitu pasien 2 dan pasien 6. Nah, di sini juga kedua-duanya ini kategorinya atau labelnya adalah negatif, yang artinya tidak memiliki hipertensi. Nah, ini di normal dan kurus ini kelas dari
semua pasien yang berada di kategori ini sudah negatif semua, satu kelas. Nah, ini sudah selesai, ini sudah untuk yang normal dan kurus ini sudah merupakan lymph node. Nah, berikutnya sekarang kita menentukan simpul berikutnya untuk berat sama dengan gemuk. Jadi sekarang kita fokus pada pasien-pasien yang termasuk di dalam beratnya gemuk. Ya, nah tadi kan sudah kita gunakan berat itu sebagai root node ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan memilih apakah memilih atribut usia atau jenis kelamin. Nah, entropi untuk fitur usia itu adalah 0,69, demikian juga untuk yang jenis kelamin ya, ini juga 0,69. Nah, dari 4 pasien ini yang masuk dalam beratnya gemuk itu ada 3 yang hipertensi. Oke, karena usia dan jenis kelamin itu entropinya sama, kita boleh pilih salah satu. Misalkan di sini kita pilih yang jenis kelaminnya yang kita pilih adalah yang jenis kelamin. Nah, kemudian kita pisah atau kita partisi pasien-pasien tadi itu ke dalam jenis kelamin wanita dan jenis kelamin pria. Jadi dipartisi sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, yang jenis kelamin wanita itu ada satu pasien dan dia memiliki hipertensi. Kemudian yang pria itu ada 3 pasien, 2 diantaranya memiliki hipertensi. Oke, nah karena yang di kelompok jenis kelamin pria ini, jadi yang gemuk jenis kelamin pria ini hanya ada 2 yang memiliki. Nah, ini adalah data untuk yang jenis kelamin pria. Jadi untuk yang jenis kelamin pria ini ada 3 pasien dengan usianya itu yang muda ada 1, kemudian yang tua ada 2. Nah, yang usianya muda ini hipertensinya ya, jadi klasifikasinya ya, sehingga nanti ini sudah masuk sudah langsung masuk ke iya. Kemudian yang tua ini ada 2 kelas, ada yang tidak dan ada yang iya. Nah, ini karena sama-sama satu banyaknya yang tidak dan banyaknya yang iya, sehingga ini boleh kita pilih salah satu. Kalau kita pilih, misalkan kita pilih iya, berarti untuk jenis kelamin pria itu langsung terakhirnya adalah hipertensi. Tapi kalau kita pilih tidak, berarti kalau usianya tua itu ya. Jadi ini selanjutnya kita menentukan simpul daun atau lymph node ya, untuk jenis kelamin sama dengan pria. Jadi tadi sudah kita bahas sedikit, pada usia sama dengan tua ini terdapat 1 data dengan nilai hipertensi iya dan 1 data dengan hipertensi tidak. Makanya karena jumlah datanya sama, maka dapat dipilih nilai yang akan digunakan. Nah, di sini misalkan dipilih tidak, sehingga gambar decision tree-nya secara lengkap ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi mulai dari yang berat itu ada 3 kategori, gemuk, normal, dan kurus. Kemudian dari yang normal itu pasiennya semuanya tidak memiliki hipertensi. Kemudian yang kurus itu juga semua pasien yang masuk di berat badan kurus itu tidak ada yang terkena hipertensi. Sedangkan yang berat badannya gemuk ini kemudian kita
pilih lagi berdasarkan jenis kelamin. Ya, berdasarkan jenis kelamin ini ada wanita dan ada pria. Nah, yang wanita itu semuanya terkena hipertensi. Kemudian yang pria ini kemudian ditentukan lagi berdasarkan usia. Tadi usia yang muda itu terkena hipertensi, sedang yang tua sebenarnya ada dua kemungkinan, ada iya dan tidak. Nah, ini misalkan kita pilih yang tidak. Kalau misalkan kita pilih iya, berarti usia itu tidak membedakan tidak membedakan apakah orang itu memiliki hipertensi atau tidak gitu. Jadi asalkan berat badannya gemuk, kemudian jenis kelaminnya pria, maka dia terkena hipertensi atau diklasifikasikan sebagai hipertensi. Tapi kalau tidak, kalau yang tua tadi dipilih yang tidak, maka atribut terakhir yang digunakan untuk membedakan atau untuk menentukan klasifikasi hipertensi itu termasuk juga usia. Jadi kalau usianya muda itu malah terkena, kalau tua itu tidak terkena hipertensi. Nah, dari disi-sentri yang terbentuk ini kita bisa membuat rule, ya, bisa membuat rule. Yang pertama, ini jika berat badannya normal atau berat badan ini atau ya bukan dan, atau berat badannya kurus, maka hipertensinya sama dengan tidak, ya. Jadi kalau berat badannya normal atau kurus, berat badannya hipertensinya tidak. Kemudian yang kedua, jika berat badannya gemuk, jenis kelaminnya adalah wanita, maka ya terkena hipertensi. Kemudian jika berat badan gemuk, jenis kelamin pria, kemudian usianya muda, itu hipertensinya adalah iya. Kemudian yang keempat, jika berat badannya gemuk, jenis kelaminnya pria, kemudian usianya tua, ini malah tidak terkena hipertensi. Nah, kemudian kalau kita prediksikan berdasarkan pohon klasifikasinya, ini pasien yang pertama itu usianya muda, gemuk, pria, originalnya itu adalah terkena hipertensi. Nah, prediksinya ini juga terkena hipertensi, ya. Jadi yang gemuk ini, ya, utamanya sebenarnya kita melihat ke berat badan dulu, karena yang berat badan ini yang tadi digunakan sebagai pembeda pertama, atribut pertama. Jadi kalau yang kurus dan normal tadi langsung tidak, ya. Jadi yang kurus dan normal ini prediksinya adalah tidak, ya. Jadi yang kurus ini tidak, normal juga tidak. Tinggal yang gemuk itu dilihat jenis kelaminnya. Kalau wanita tadi langsung iya, ya. Jadi kalau gemuk wanita mana? Nah, misalkan ini gemuk wanita, maka prediksinya adalah iya. Kemudian yang gemuk kemudian pria sekarang, ya, gemuk pria. Kemudian tadi yang muda itu malah iya, ya, hipertensi. Kemudian gemuk pria yang tua itu tidak. Ini gemuk wanita. Nah, kemudian ini kita bandingkan, ya, antara yang data originalnya dan data prediksi. Misalkan di sini aslinya itu iya, prediksinya juga iya, berarti ini sesuai. Nah, kalau kita lihat di sini yang tidak sesuai itu adalah ini, ya, originalnya iya tapi kita prediksi tidak. Jadi ada berapa ini? Tadi pasiennya ada 8, sehingga kalau kita lihat akurasinya itu berapa ini? 7/8. Jadi dari 8 pasien itu 7 yang kita prediksi dengan tepat. Nah, ini kalau kita menggunakan R,
adalah datanya, ada usia, kemudian jarak waktu, jarak, kemudian waktu jalan, waktu ke kampus, waktu belajar, skala makan, kemudian ini IP-nya. Jadi yang langkah pertama tentu kita akan mengimpor data dulu, kemudian kita clean data setnya, apakah ada data yang hilang dan sebagainya. Di sini kebetulan tidak ada yang data hilang sehingga tidak perlu dilakukan data cleaning. Kemudian nah ini kita bagi data menjadi data training dan data testing. Ya, jadi di sini kita sampel. Jadi datanya ini ada 50, kemudian kita sampel sebanyak 10 tanpa replace. Nah, untuk data trainingnya itu ada 40 ya. Trainingnya itu data disk dikurangi sampel, kemudian data tesnya itu sama dengan sampelnya. Oke, untuk membuat data classification tree-nya, ini library yang digunakan adalah rpart. Nah, kemudian jadi nanti diinstal dulu, kemudian dipanggil menggunakan perintah library rpart. Kemudian nah ini untuk membuat decision tree-nya ini menggunakan perintah ini rpart, kemudian IP ini adalah variabel responnya atau variabel yang ada kelasnya. Kemudian ini adalah beberapa atribut yang digunakan untuk menentukan kelasnya. Ada usia, jarak, kemudian waktu jalan, waktu kampus, waktu belajar, dan skala makan. Kemudian metodenya kita gunakan kelas. Data yang digunakan adalah data train. Kemudian ini yang digunakan untuk splitnya, ini digunakan information. Jadi untuk yang ukuran yang digunakan untuk menentukan variabel dengan pembeda yang terbaik itu digunakan information. Oke. Jadi untuk metode ini digunakan kelas, ini berarti tree yang digunakan itu adalah classification tree. Kemudian params di sini ini menentukan purity measure atau ukuran purity yang digunakan untuk pemisahan untuk partisinya. Jadi nilai split itu bisa berupa information. Ini kalau yang digunakan adalah information gain atau Gini. Gini ini artinya Gini index. Oke, kemudian nah ini adalah outputnya. Ini primary splitnya ini. Nah, kalau waktu belajarnya kurang dari 210 ini ke kanan, kemudian kalau usianya kurang dari 19,5 ini ke kiri, kalau jaraknya kurang dari 1,5 ke kiri, waktu jalan kurang dari 12,5 ini juga ke kiri, kemudian waktu kampus kurang dari 7,5 ini ke kanan. Kemudian ini bisa kita plotkan juga. Nah, berikut ini adalah hasil dari
classification tree. Jadi ini adalah tree-nya dengan root node-nya adalah waktu belajar, kemudian node yang lain adalah waktu kampus, dan yang berikutnya adalah jarak. Nah, kemudian ini adalah prediksi untuk data yang baru ya. Jadi ini nomor respondennya atau sampelnya 38 itu 1, kemudian 3 itu diprediksi 1, 48 diprediksi 2, dan seterusnya. Di levelnya itu ada 2, 1, dan 2. Nah, kemudian untuk measure performance itu digunakan confusion matrix. Dari confusion matrix ini kemudian dihitung akurasi. Jadi confusion matrix itu isinya seperti ini. Ini yang aktual atau originalnya, kemudian ini adalah yang prediksi. Untuk yang di sini ini berarti true negatif, jadi aslinya false juga diprediksi false. Kemudian ini diprediksi aslinya true diprediksi false, ini berarti false negatif. Kemudian yang aslinya false diprediksi true, ini adalah false positif. Kemudian yang true diprediksi true itu adalah true positif. Ini nanti isinya banyaknya yang aslinya false diprediksi false, dan seterusnya. Nah, kemudian akurasi ini dihitung dari true positif plus true negatif dibagi dengan semuanya, dikalikan dengan 100%. Nah, ini kalau dilihat dari hasilnya ini, jadi untuk menghitung atau untuk membuat tabel ini kita gunakan perintah ini, tabel data training. Ini kan data trainingnya. Untuk data training kemudian dilihat IP-nya dan data fit-nya, data prediksinya. Ini ternyata akurasinya ini ada 100% ya. Jadi kalau dijumlahkan yang true positif dan true negatifnya ada 23 ditambah 17 ada 50, jadi 100% akurasinya. Sedangkan untuk yang data tesnya ini akurasinya ada 90%. Nah, ID3 dan C45 itu sebenarnya sama juga dengan decision tree, hanya saja ukuran yang digunakan untuk memilih atribut itu digunakan information gain. Kalau decision tree tadi yang digunakan adalah entropi atau info. Ya, kalau yang ID3 ini yang digunakan adalah information gain. Caranya sama nanti seperti decision tree yang sudah saya jelaskan, tapi untuk memilih atribut ini yang digunakan adalah information gain. Nah, kalau information gain ini berarti dipilih variabel yang memiliki information gain yang paling besar. Kalau yang entropi itu dipilih yang paling kecil. Entropi atau information itu dipilih yang paling kecil. Kalau information gain dipilih yang paling besar. Ya, caranya sama saja seperti yang sebelumnya.
Nah, kemudian untuk C45, jadi C45 ini menggunakan gain ratio untuk memilih atribut yang akan digunakan sebagai pemisah atau yang dipakai untuk mempartisi sampel ya. Nah, gain ratio itu gain ratio untuk variabel A itu diperoleh dari gain A. Gain A ini yang sama seperti tadi yang sebelumnya sudah kita bahas tentang mendapatkan gain dari suatu variabel dibagi dengan split info dari variabel A. Nah, split info dari variabel A itu diperoleh dari rumus ini. Diperoleh dari rumus split info AD. Jadi D ini sampel yang dipakai ya, seluruh sampel yang dipakai, atau nanti kalau misalkan di node tertentu berarti ya sesuai saja dengan sampel yang ada di situ. Nah, rumus dari split info itu adalah negatif DJ. DJ ini adalah banyaknya respon yang ada di kategori J. Kategori ke J dari variabel ke A, dari variabel A. Ya, jadi ini banyaknya sampel yang ada pada kategori J dari atribut A. Misalkan tadi kalau atributnya seperti ini contohnya ya, untuk income ini banyaknya sampel yang ada di kategori yang pertama, yaitu kurang dari, kalau income tadi kalau nggak salah 30 itu yang ininya ya. Ya, pokoknya yang kategori pertama itu banyaknya adalah 4 dari 14 seluruhnya ya. Jadi yang D ini adalah banyaknya sampel secara keseluruhan. Kalau yang DJ itu adalah banyaknya sampel pada kategori ke J dari dari variabel atau atribut A. Nah, di sini berarti ada sebanyak V kategori di atribut A ini. Kemudian dikalikan dengan log 2 DJ dibagi dengan D. Jadi DJ ini juga merupakan banyaknya sampel yang ada pada kategori ke J. Ini adalah banyaknya sampel secara keseluruhan. Jadi banyaknya DJ per D dikalikan dengan log DJ per D. Nanti dijumlahkan untuk J-nya dari 1 sampai V, di mana V-nya itu adalah banyaknya kategori. Nah, ini contohnya untuk mendapatkan split info dari income. Income itu ada 3 kategori. Nah, ini yang kategori pertama itu ada sebanyak 4 dari 14. Jadi 4 dibagi 14 dikalikan dengan log 4 per 14, kemudian dikurangi ini untuk yang kategori kedua dari income itu banyaknya adalah 6 dibagi 14, kemudian dikalikan dengan log 2 dari 6 per 14. Kemudian ini yang kategori ketiga, 4 per 14 kali log 2 dari 4 per 14. Nah, ini split info untuk income itu nilainya adalah 1,557. Sehingga gain rasio dari income, yang gain dari income tadi sudah dicari, nilainya adalah 0,029 dibagi dengan split info untuk income itu adalah 1,557. Sehingga diperoleh gain rasionya adalah 0,019. Nah, atribut dengan maksimum gain ratio ini yang akan dipilih sebagai splitting atribut. Jadi atribut yang algoritma C45 ini memperkenalkan beberapa improvement
dari algoritma ID3. Improvementnya itu meliputi dapat menghandle missing data, kemudian kedua atribut baik continue maupun kategorik ini bisa disupport oleh C45. Nah, nilai untuk variabel continue ini diurutkan dan dipartisi ya. Kemudian untuk record atau untuk tuple yang bersesuaian dengan setiap partisi ini kemudian gainnya dihitung. Kemudian partisi yang memaksimumkan gain ini dipilih sebagai split berikutnya. Kemudian C45 ini juga bisa membangun tree yang dalam, deep ya, dan kompleks. Nah, ini nanti juga bisa menyebabkan overfitting. Nah, kemudian algoritma C45 ini menyelesaikan masalah overfitting di dalam ID3 ini dengan menggunakan teknik bottom up yang disebut pruning untuk menyederhanakan tree dan dengan cara menghilangkan node atau branch yang terakhir kali dikunjungi atau didatangi. Oke, ini jika dataset D berisi example dari n class, maka Gini index Gini D ini didefinisikan sebagai Gini D sama dengan 1 dikurangi sigma PJ kuadrat J-nya 1 sampai N, di mana PJ ini frekuensi relatif dari kelas ke J di dalam D. Jika suatu dataset D dibagi atau di-split oleh atribut A ke dalam dua subset, katakanlah D1 dan D2, maka Gini indeksnya ini didefinisikan sebagai Gini A itu adalah D1 dibagi D. D1 itu banyaknya example yang berada di subset D1 dibagi dengan banyaknya example secara keseluruhan, kemudian dikalikan dengan Gini D1, kemudian ditambah dengan D2 dibagi D kali Gini D2. D2 ini banyaknya sampel yang berada di subsampel atau subset D2. D ini banyaknya sampel yang berada yang secara keseluruhan. Kemudian reduksi in impurity itu sigma Gini A itu sama dengan Gini D dikurangi dengan Gini AD. Jadi kalau Gini AD itu adalah Gini yang di split berdasarkan atribut A. Nah, atribut yang memiliki Gini split D yang paling kecil ini dipilih untuk sebagai variabel yang akan digunakan untuk split. Oke, misalkan D ini memiliki 9 tuple, 9 baris di base komputer yes dan 5 di no. Jadi totalnya itu kan ada 14 tuple, 14 tuple. 9 diantaranya base komputernya yes dan 5 lainnya itu no. Maka Gini D ini adalah 1 dikurangi 9 per 14, jadi 9 dibagi dengan totalnya yaitu 14 kuadrat dikurangi dengan 5 per 14 kuadrat, hasilnya adalah 0,459. Kemudian nah ini kita mau memilih sebenarnya dari atribut income itu sebenarnya kategorinya kan ada 3 ya, ada low, medium, dan high.
Nah, ini mau dibagi atau dikelompokkan menjadi dua kategori saja. Apakah menjadi low, medium, dan high, ataukah low, high, dan medium, ataukah medium, high, dan low gitu ya. Nah, caranya memilih itu dengan menghitung Gini. Nah, ini misalkan kita menghitung dulu Gini untuk income-nya adalah low, medium. Ini nanti akan sama dengan Gini income untuk high. Nah, jadi yang kalau kita bagi menjadi dua, yaitu low, medium, dan high, maka apa yang masuk tapel yang masuk ke low, medium itu sebanyak 10. Nah, 10 ini dimasukkan ke D1, dan 4 yang lainnya itu memiliki income high gitu. Nah, ini yang 4 ini masuk ke D2, sehingga Gini dari income low, medium dari D itu seluruh tapelnya ada 14, itu adalah 10/14. Jadi banyak yang masuk di D dibagi dengan 14 dikalikan Gini D1 ditambah 4/14. 4 ini banyaknya yang masuk di D2. 4/14 kali Gini D2. Nah, menghitung Gini D1 itu mirip atau sama dengan menghitung Gini D, cuman kalau D ini secara keseluruhan, kalau yang D1 itu berarti hanya yang 10 ini. Nanti yang menghitung Gini D2 ini kita fokusnya pada yang 4 ini. Nah, dari 10 yang masuk di D1 itu 7 diantaranya memiliki base komputer yes, dan 3 lainnya itu base komputernya no. Jadi ini Gini D1 itu adalah 1 dikurangi 7/10 kuadrat dikurangi dengan 3/10 kuadrat ditambah dengan kemudian yang ini 4/14 kali 1 minus 2/4 kuadrat dikurangi 2/4 kuadrat. Jadi yang masuk di D2 itu ada sebanyak 4, dimana 2 diantaranya itu base komputernya yes, dan 2 lainnya base komputernya no. Oke, hasilnya ini adalah 0,443. Jadi Gini income low, medium ini sama dengan Gini income high. Nah, sekarang dihitung juga Gini low, high, dan Gini medium, high. Jadi kalau yang ini nanti lawannya adalah medium. Kalau yang ini nanti medium high itu lawannya adalah low. Nah, Gininya itu diperoleh yang low high ini 0,458 dan yang medium high itu adalah 0,450. Nah, splittingnya ini dipilih berdasarkan Gini indeks yang paling kecil. Jadi di sini karena yang paling kecil itu adalah 0,443, ini adalah Gini income pada low, medium, sehingga splittingnya atau kategorinya itu menjadi ke low, medium, dan high. Nah, ini semua atributnya diasumsikan bernilai kontinu, dan mungkin juga ini nanti membutuhkan tools yang lain seperti clustering untuk mendapatkan nilai split yang mungkin. Namun ini juga dapat dimodifikasi untuk atribut kategori. Jadi ini data aslinya tadi. Nih, income itu sebenarnya ada 3 ya, ada 3 kategori, yaitu high, medium, dan low. Nah, ini yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu ini tadi yang dipilih adalah ini nih, low, medium, dengan high. Jadi yang low, medium itu jadikan 1, kemudian yang high-nya sendiri. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.